Dari 5 ini yang diambil hanya 4. Yang diambil itu adalah bayarannya yang tertinggi, teman-teman. Nah, di sini kalau bayarannya yang tertinggi, yang tertinggi kan disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya PDP Irsan Cita Channel, salah satu channelnya pendamping sosial PKH. Baik teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman. Di sini kita sama-sama akan menghitung ya jumlah bantuan yang didapati oleh KPM PKH. Nah, baru-baru ini teman-teman sudah kita publikasikan bahwasanya sudah ada peraturan baru ya, kebijakan baru dari Kementerian Sosial melalui surat ini. Ya, bisa teman-teman lihat di kolom ini, surat yang saya kolomkan ini. Nah, bahwasanya sudah ada peraturan baru. Nah, banyak yang menanyakan dari beberapa KPM kepada kami bahwasanya bantuannya sudah berkurang. Nah, kebanyakan yang diterima oleh KPM PKH, ibu-ibu KPM PKH, bantuannya itu sudah berkurang. Ya kan? Mungkin termasuk kalian yang lagi melihat video ini. Bantuannya berkurang seperti itu. Nah, teman-teman, di sini sama-sama kita menghitung bantuannya. Berapa sih jumlah yang akan dihitung? Seperti itu ya. Oke, simak terus video ini. Yang bagi belum subscribe, yang bagi baru melihat channel ini, silahkan teman-teman tidak salahnya untuk mensubscribe channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya dan dibagikan juga kepada orang lain, di-share di media sosial kalian semuanya, supaya teman-teman yang lain juga mengetahui informasi yang kita bagikan ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan bahas isi surat ini dulu ya. Nah, sekarang perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Ya, dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Nah, di dalam surat ini untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil itu dibatasi maksimal kehamilan kedua. Dan ini masih sama dengan kebijakan pada tahun 2020. Ini masih sama ya teman-teman. Nah, nilai bantuan untuk ibu hamil ini berjumlah 250.000 per bulan teman-teman. Nah, sekarang kan ambilnya per 3 bulan. Nah, untuk 3 bulan jumlah bantuan ini berjumlah untuk ibu hamil 750.000 teman-teman. Nah, kemudian yang kedua untuk anak balita sekarang dibatasi 1 orang di dalam keluarga penerima manfaat. Ya, dibatasi hanya 1 orang. Kemudian bantuannya itu kalau per 3 bulan itu jumlahnya Rp750.000. Nah, kemudian untuk anak SD, sekarang jumlah bantuannya itu 75.000 per bulan teman-teman. Per bulan ya 75.000. Kemudian 3 bulan itu berjumlah 225.000. Nah, jumlah bantuannya ini masih sama, cuman yang berbeda, yang dihitung sekarang anak SD sebanyak-banyaknya di dalam satu keluarga penerima PKH itu dibatasi hanya 1 orang setiap dalam keluarga teman-teman. Nah, kemudian untuk anak SMP juga bantuannya juga sama jumlahnya ya. Kalau 1 bulan itu 125.000 per bulan, kalau 3 bulan itu 375.000. Nah, sekarang yang dibatasi juga, sekarang untuk anak SMP sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga. Nah, untuk kategori anak SMA teman-teman, bantuannya juga sama, itu 166.000 per bulan. Nah, jadi untuk 3 bulan untuk anak SMA itu jumlahnya Rp498.000 per 3 bulan teman-teman. Nah, untuk kategori lansia jumlah bantuannya itu juga tetap sama, cuman juga yang dibatasi di dalam keluarga itu cuman 1 orang teman-teman. Kalau kalau tahun 2020 jumlah lansia sebanyak-banyaknya itu 2 orang di dalam satu keluarga. Nah, sekarang sudah dibatasi hanya 1 orang yang dibayar di dalam satu keluarga. Jumlah bantuannya juga tetap sama, bantuannya itu 200.000 per bulan. Nah, kalau 3 bulan itu Rp600.000 per bulan teman-teman. Nah, kemudian juga sama untuk kategori disabilitas berat. Untuk disabilitas berat bantuannya masih tetap sama, yaitu Rp200.000 ya.
itu per bulan. Kalau dikalikan 3 bulan juga sama, 600.000 rupiah. Jadi sekarang kita akan menghitung perumpamaan bantuan yang akan diterima oleh KPM PKH per komponennya. Nah, di sini kita contohkan. Untuk contoh yang pertama, misalkan Anda memiliki 2 orang anak SD, 1 orang SMP, dan 1 orang lansia. Maka di sini yang dibayar adalah diambil dari 2 orang anak SD ini, diambil 1 orang. Hanya dihitung 1 orang anak SD, kemudian 1 orang SMP, dan 1 orang lansia. Dengan jumlah bantuannya untuk anak SD Rp225.000 per 3 bulan ya. Ini kita hitung per 3 bulan. Anak SMP 1 orang Rp375.000, kemudian lansia 1 orang Rp600.000. Maka jumlah yang Anda terima adalah Rp1.200.000. Nah, ini teman-teman. Ini perkaliannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus tahu, nanti dikalikan saja per komponennya berapa komponen yang Anda miliki. Nah, sekarang kita masukkan contoh yang kedua. Nah, misalkan Anda mempunyai 1 orang anak SD, 1 orang anak SMP, kemudian 1 orang SMA, dan 1 orang lansia. Nah, ini teman-teman jumlahnya kan 4 orang. Kemudian di dalam PKH ini, peraturan PKH 2021, yang diambil semuanya teman-teman. Karena ini 1 orang, maka yang diambil, yang dibayarkan itu semuanya 4 komponen ini. Nah, untuk anak SD 225.000, untuk SMP 375.000, kemudian untuk SMA 498.000, kemudian untuk lansia Rp600.000 teman-teman. Kita kalikan per 3 bulan. Ini semuanya diambil teman-teman ya, karena ini 1 orang semua, diambil semua 4. Jadi jumlah yang diterima adalah Rp1.698.000. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita contohkan lagi yang ketiga. Nah, misalkan di keluarga teman-teman memiliki komponen, misalkan anak SD 1 orang, 2 orang anak SMP, 2 orang SMA, 2 orang lansia, dan 1 orang disabilitas ya, disabilitas berat. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada beberapa komponen ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Kemudian yang diambil sini adalah 4 saja teman-teman. Dari 5 ini yang diambil hanya 4. Yang diambil itu adalah bayarannya yang tertinggi teman-teman. Nah, di sini kalau bayarannya yang tertinggi, yang tertinggi kan disabilitas, lansia, SMA, dan SMP. Nah, untuk SD ini tidak dihitung teman-teman, karena diambil itu yang bayarannya yang tertinggi. Jadi dipisahkan SD ini, yang dihitung adalah cuman 1 orang diambil anak SMP, 1 orang diambil anak SMA, kemudian 1 orang diambil lansia, kemudian 1 orang diambil disabilitas berat. Nah, jumlahnya berapa teman-teman? Nah, di sini untuk anak SMP Rp375.000, SMA Rp498.000, kemudian lansia Rp600.000, kemudian disabilitas Rp600.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya berjumlah. Jadi jumlahnya semua adalah Rp2.073.000. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman perhitungannya sekarang, karena batasannya kan sudah dibatasi nih, batasan per komponennya. Jadi teman-teman nanti jika tidak sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi, teman-teman bisa menghitung sendiri ya. Nah, tadi jumlahnya sudah tepat jumlahnya. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri dan bisa dikalikan sendiri. Nah, apabila teman-teman nanti memang tidak sesuai juga dengan yang didapatkan, maka itu dikarenakan ada salah satu komponen yang teman-teman miliki tidak terhitung ataupun tidak masuk ke dalam data bayar. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya teman-teman bisa menghubungi pendamping untuk mengecek kembali apakah komponen teman-teman itu sudah dimutakhirkan ataupun belum dimutakhirkan dulu ya. Nah, kalau belum dimutakhirkan, nanti pendamping akan memutakhirkan komponen teman-teman, sehingga ketika nanti penyaluran tahap keduanya itu akan dibayarkan teman-teman. Nah, nanti jika tidak dilaporkan, ya maka sudah tentu
bantuannya tidak dikirim. Nah, jadi masih seperti biasa. Jadi dilaporkan kepada pendampingnya teman-teman. Nah, baik, cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ini persembahan dari saya sebagai pendamping sosial, supaya teman-teman semua KPMPK tidak salah-salah paham dalam menanggapi ataupun dalam menghitung bantuan yang teman-teman miliki per komponennya, seperti itu. Baik, cukup sekian. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe supaya nanti teman-teman bisa mengetahui informasi-informasi yang selanjutnya dari channel ini ya, dan juga di share kepada media sosial teman-teman semuanya supaya teman-teman yang lain juga mengetahui informasi ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.